Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam majlis yang Allah Ta'ala muliakan untuk melaksanakan aktivitas amal saleh yang sangat mulia yang dengannya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia dalam rangka untuk talabul ilmi, satu amal kebaikan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Manakala iman dan ilmu seseorang bertambah, maka akan semakin pula bertambah tingkat derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah muliakan kita, Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, karena kita pada kesempatan yang mulia ini akan mempelajari bagian daripada Al-Quranul Karim. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di antara kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, sehingga usaha kita dalam meraih ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini benar-benar menjadi amal saleh yang kelak akan memudahkan langkah kaki kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca suratul Fatihah, surat Al-Quran yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai a'zamu suratin fil Quranil Karim, surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membahas mengenai apa yang terkandung di dalam suratul Fatihah ini, maka perlu kiranya untuk kita mengetahui tentang maqasidus surah, min maqasidus surah, di antara tujuan-tujuan surat ini diturunkan. Di dalam suratul Fatihah ini terdapat maqasid, yaitu tujuan-tujuan yang diantaranya adalah tahqiqul ubudiyyati al-khalisati lillahi ta'ala. Suratul Fatihah itu memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa mewujudkan penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti
yang dibahas di dalam suratul Fatihah ini adalah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murni, dengan ikhlas, dan tidak tercampuri dengan hal-hal yang merusaknya. Ini adalah inti kandungan di dalam suratul Fatihah. Kemudian juga di dalam suratul Fatihah ini juga diterangkan mengenai kaitannya dengan ma'rifatullah wa sifatih, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena ketika kita membaca ayat pertama sampai beberapa ayat di awal, kita akan menemukan Allah mengabarkan kepada kita semuanya tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Karena seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka tentunya dia wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena seseorang apabila dia tidak mengenal Rabbnya, maka bagaimana dia bisa mencintainya? Bagaimana bisa dia akan merasa takut dan berharap kepada Tuhannya? Bagaimana dia bisa mewujudkan ibadah yang sebaik-baiknya jika dia tidak mengenal siapa Tuhannya? Maka Allah membuka dalam suratul Fatihah ini beberapa ayat di awal berkaitan dengan mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Ya, termasuk juga di sini ada kaidah yang erat kaitannya dengan jalan untuk kita beribadah kepada Allah. Jalan kita beribadah kepada Allah atau cara kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah itu disertai dengan ilmu dan petunjuk yang benar. Dan kemudian di dalam suratul Fatihah juga diterangkan tentang jalannya orang-orang yang beruntung dan jalannya orang-orang yang celaka, yang nanti insya Allah kita akan baca pada ayat yang terakhir atau bagian yang terakhir di dalam suratul Fatihah. Sebagaimana tadi kita singgung bahwasanya suratul Fatihah itu adalah a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka di antara gambaran keagungan suratul Fatihah ini bisa kita lihat di antaranya dari nama-nama yang diberikan kepada surat ini. Semakin banyak surat itu diberikan nama dengan nama-nama yang mulia kepadanya, maka menunjukkan semakin agung dan mulianya surat tersebut. Maka di antara nama-nama untuk suratul Fatihah, yang pertama adalah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Fatihah itu artinya pembuka. Al-Kitab yaitu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Dinamakan Fatihatul Kitab liftitahi kitabillahi biha, karena kitab Allah Al-Quran itu dibuka dengannya, dibuka dengan suratul Fatihah. Dalam urutan penyusunan Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran, maka yang pertama kali kita buka dan kita baca dalam Quran adalah suratul Fatihah. Ya, sehingga dia dinamakan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, karena dia adalah pembuka untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga suratul Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran. Ummun itu artinya induk, Al-Quran itu Al-Quran. Ummul Quran induknya Al-Quran. Mengapa suratul Fatihah dinamakan Ummul Quran? Lishtimaliha ala mawdu'ati, karena kandungan di dalam suratul Fatihah ini mencakup semua apa yang dibahas di dalam seluruh Al-Quranul Karim. Atau dengan kata yang lainnya, suratul Fatihah itu adalah rangkuman bagi semua apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Mulai dari pembahasan mengenai tauhid kepada Allah, pembahasan mengenai ibadah, dan pembahasan-pembahasan yang lain. Semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Jadi manakala kita merenungkan isi kandungan suratul Fatihah, kita akan menemukan banyak sekali pembahasan yang terkandung di dalam suratul Fatihah.
Kemudian suratul Fatihah juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam pembacaannya. Ya, As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u itu 7, Al-Mathani itu yang diulang-ulang, ya, 7 yang berulang. Jadi dia disebut sebagai 7 ayat yang berulang-ulang dalam pembacaannya karena Nabi SAW menyatakan bahwa suratul Fatihah itu merupakan rukun bagi sholat. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab, suratul Fatihah. Nah, sehingga suratul Fatihah ini selalu diulang dalam pembacaannya, terutama di dalam sholat. Terutama di dalam sholat kita senantiasa membaca suratul Fatihah ini. Kemudian juga suratul Fatihah ini dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Imam Al-Qurtubi mengatakan sumiyat bidzalika litadammuniha jami'a ulumil Quran. Dinamakan dia sebagai Al-Quran yang agung karena kandungan surat Al-Fatihah itu mencakup semua ilmu Al-Quran. Jadi semua ilmu di dalam Al-Quran itu kalau diringkas itu masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Ya, sehingga kalau seandainya dibahas dengan detail suratul Fatihah ini sama dengan membahas Al-Quran secara keseluruhan. Karena kandungannya yang sangat luas. وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله. Jadi Al-Quran yaitu suratul Fatihah yang juga disebut dengan Al-Quranul Azim. Kenapa dia dinamakan dengan Al-Quran yang agung? Karena terkandung di dalamnya semua ilmu Al-Quran. Karena di dalam suratul Fatihah itu terkandung As-Sana 'ala Allah, pujian kepada Allah, dengan menyebut sifat-sifat Allah yang mulia. Wa 'alal amri bil ibadati wal ikhlas fiha. Termasuk juga disebutkan di dalam suratul Fatihah itu perintah untuk beribadah dan mengikhlaskan ibadah di dalamnya. Wal i'tiraf bil 'ajzi 'anil qiyam bi syai'in minha illa bi i'anatihi ta'ala. Termasuk juga adanya pengakuan hamba atas kelemahan dia dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal ibtihali ilaihi fil hidayati ila siratil mustaqim. Dan terkandung dalam suratul Fatihah itu permintaan seorang hamba, kebutuhan seorang hamba kepada hidayah kepada jalan yang lurus. Ini adalah di antara kandungan suratul Fatihah yang semua itu nanti akan dijabarkan secara gamblang di dalam surat-surat yang berikutnya. Namun pokok-pokok tema-tema yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini adalah Makkiyah. Apa maknanya Makkiyah ini? Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi Rasulullah masih di kota Mekah, turunlah surat Al-Fatihah ini, yang menandakan bahwasanya suratul Fatihah itu turun ketika Nabi belum hijrah. Salah satunya yang paling tampak adalah karena pensyariatan sholat itu terjadi awal mulanya adalah ketika Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. Dikala Nabi
melalui suatu peristiwa yang bernama Isra dan Mi'raj, dan itu adalah kondisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di kota Mekah. Maka dikala itu ya disyariatkan sholat yang 5 waktu, dan tentunya dikala disyariatkan sholat tersebut maka disyariatkan pula untuk membaca suratul Fatihah di dalamnya. Nah, kemudian keutamaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini memiliki keutamaan yang banyak, keistimewaan yang agung. Di antaranya bahwasanya suratul Fatihah itu disebut dengan nur, cahaya. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bainama Jibrilun qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Jibril itu duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Jibril menjelma menjadi seorang manusia, duduk di samping Nabi. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit. Maka Nabi kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan, Jibril mengatakan, hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qat illa al-yaum. Ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini, yang tidak dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fanazala minhum malakun, kemudian turunlah malaikat dari pintu tersebut. Faqala, kemudian ya Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ard, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qat illa al-yaum, tidak pernah dia turun kecuali hari ini saja. Fasallama, maka kemudian malaikat ini memberikan salam. Wa qala abshir binuraini utitahuma, bergembiralah kamu dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, kedua cahaya tersebut. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tidak pernah seorang nabi pun sebelummu yang diberikan 2 cahaya ini. Yaitu yang pertama adalah Fatihatul Kitab, itu suratul Fatihah, dan yang kedua adalah khawatim suratul Baqarah, penutup suratul Baqarah. Yang mana kalau kita perhatikan 2 surat ini mengandung doa, mengandung doa. Kata malaikat ini, lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu, tidaklah engkau membaca 1 huruf saja darinya kecuali engkau akan diberi. Maknanya kandungan yang ada di dalam 2 cahaya tersebut, 2 surat tersebut yang berkaitan erat dengan doa, itu siapa yang membacanya dengan niat membaca surat tersebut dan memohon kepada Allah dengan surat tersebut, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia minta melalui surat itu ya, yang terkandung di dalam surat tersebut yang berkaitan dengan doa dan permintaannya. Kemudian yang kedua, annahu biqiraatiha tahsulul munajatu fi sholati bainal abdi wa rabbih. Jadi dengan membaca suratul Fatihah terutama ketika sholat, maka dia telah mewujudkan munajah, adanya munajat antara hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana dalam riwayat yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun thalathan ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah inna nakuna wara al-imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala. Jadi Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu salat kemudian tidak dibaca di dalamnya Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, fahiya khidajun, maka dia ini pincang.
Dikatakan sampai 3 kali. Maknanya apa pincang di sini? Ghairu tamam, tidak sempurna salatnya. Faqila li Abi Hurairah, maka kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami di belakang imam, maksudnya kami sebagai makmum, apakah juga tetap membaca suratul Fatihah? Maka Abu Hurairah mengatakan, Iqra' biha fi nafsi, bacalah suratul Fatihah itu di dalam hatimu. Ini berkenaan dengan membaca suratul Fatihah bagi makmum ini ada penjelasan yang cukup panjang, tapi intinya di sini jika yang dimaksud Abu Hurairah ini maknanya adalah kita tetap dituntut untuk membaca suratul Fatihah meskipun imam telah membacanya. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku telah membagi salat antara aku dan hambaku 2 bagian. Wa li 'abdi masala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah taala menyahut hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila Allah taala apabila seseorang membaca firman Allah taala ar-rahmanur rahim, maka Allah taala berfirman athna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila orang yang salat membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakan aku. Wa qala marra, di riwayat yang lain disebutkan fawwadha ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba yang salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, qala, maka Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi suratul Fatihah yang kita baca dalam sholat itu, selain dia adalah sebagai bagian daripada sholat yang tidak boleh ditinggalkan, juga termasuk bagian daripada pembacaan Al-Quran di dalam sholat. Yang ketiga, dia juga sebagai doa, yang mana doa yang terkandung dalam suratul Fatihah ini doa yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada kita meminta sesuatu urusan-urusan yang lainnya. Dilihat dari sisi Allah wajibkan kita untuk selalu membacanya di dalam setiap rakaat dalam sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang menunjukkan bahwasanya suratul Fatihah beserta kandungan doanya ini adalah sesuatu yang kebutuhannya itu sangat besar. Nanti kita akan bahas insyaallah taala ketika kita masuk pada kalimat doa yang terkandung dalam suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah dia merupakan rukunnya salat. Artinya tidak sah salat seseorang jika tidak dia membaca suratul Fatihah, sebagaimana riwayat dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca suratul Fatihah di dalam salatnya. Di sini para ulama terbagi menjadi 3 mengenai pembacaan suratul Fatihah ini, terutama bagi makmum. Adapun apabila seseorang itu sholat secara munfarid, maka sepakat seluruh para ulama wajib untuk membaca suratul Fatihah dalam semua rakaatnya. Adapun untuk kondisi orang yang menjadi makmum, maka yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu sholat di belakang imam, baik itu bacaannya adalah jahriyah yang dikeraskan atau siriyah yang dipelankan, maka makmum tetap berkewajiban membaca suratul Fatihah. Ini pendapat pertama. Jadi tetap wajib membaca suratul Fatihah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila imam itu membaca suratnya dengan jahriyah,
maka makmum hanya berkewajiban untuk mendengarkan saja, tidak wajib untuk membaca suratul Fatihah. Tapi apabila imam itu membacanya dalam keadaan sirriyah, maka wajib makmum untuk membaca. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah baik imam membaca dengan jahriyah atau sirriyah, tidak ada kewajiban bagi makmum sama sekali untuk membaca suratul Fatihah. Ini tiga pendapat yang berkaitan dengan membaca suratul Fatihah bagi makmum. Bagi makmum. Kalau saya pribadi, saya lebih menguatkan membaca suratul Fatihah baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Ini seperti yang diterangkan oleh mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang berkenaan dengan hal ini, bahwa Nabi pernah melarang para sahabat ketika beliau membaca surat, para sahabat membaca surat. Kemudian Nabi SAW mengatakan untuk tidak membaca surat kecuali suratul Fatihah saja, kecuali suratul Fatihah. Termasuk juga Abu Hurairah tadi menerangkan hendaklah tetap membaca suratul Fatihah itu pada dirimu sendiri, maknanya tetap dibaca. Oleh karena itu kalau imam ini tahu fikih dalam hal ini, maka biasanya ketika dalam sholat jahriyah yang bacaannya keras, maka imam ini akan memberikan kesempatan sejenak untuk makmum membaca suratul Fatihah di belakangnya. Setelah amin itu maka imam ini berhenti. Kalau di Masjid Nabawi itu yang sering mengamalkan ini Syekh Ali Hudzaifi hafizallahu taala. Beliau sesepuhnya Masjid Nabawi, imam yang termasuk imam yang paling tua di Masjid Nabawi dan bacaannya yang paling bagus. Beliau Syekh Al-Hudzaifi itu setelah membaca suratul Fatihah dengan jahriyah, beliau diam untuk memberikan kesempatan bagi orang yang di belakangnya untuk membaca suratul Fatihah. Namun apabila tidak diberikan kesempatan oleh imam, maka bagi yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, tetap dia membaca suratul Fatihah pada dirinya sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah annaha ruqyatun syafiyatun biidznillah ta'ala, bahwasanya suratul Fatihah itu adalah ruqyah. Ruqyah itu bacaan yang dengan melalui bacaan tersebut diharapkan Allah memberikan kesembuhan atas sakit yang diderita. Entah yang diderita adalah entah penderitanya adalah diri sendiri atau orang lain. Maka suratul Fatihah ini termasuk daripada ruqyatun syafiyatun biidznillah ta'ala, bahwasanya dia adalah ruqyah yang bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala, sebagaimana kisah yang diterangkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini ada kisah yang cukup panjang, yang intinya di situ Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ada yang mengatakan diri beliau sendiri itu meruqyah kepala suku yang disinggahi oleh para sahabat ketika safar, yang dikala itu kepala suku ini dalam keadaan sakit karena tersengat oleh binatang berbisa. Maka setelah dibacakan suratul Fatihah, maka kemudian Allah memberikan kesembuhan, dan kemudian dia bangkit daripada tidurnya, seperti orang yang lepas dari ikatan gitu. Dia disembuhkan oleh Allah SWT melalui bacaan suratul Fatihah ini. Maka kemudian para sahabat ini diberi hadiah berupa beberapa kambing. Namun para sahabat bersepakat untuk tidak memanfaatkan kambing tersebut sampai mendapat fatwa dari Rasulullah SAW, karena khawatir jangan-jangan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hasil daripada ruqyah ini. Nah, setelah sampai di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, bagaimana kamu tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah sebagai ruqyah, sebagai bacaan doa untuk menyembuhkan penyakit.
Kemudian Nabi mengatakan qad asabtum, sungguh kamu telah melakukan suatu hal yang benar. Iqsimu wadribu li ma'akum sahman, bagikan oleh kalian kambing-kambing ini dan berikanlah kepadaku yang ada pada diri kalian itu sahman. Sahman itu maksudnya di sini bagiannya gitu ya, bagian daripada kambing tersebut. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Tertawa di sini karena menanggapi seorang sahabat yang paham tentang suratul Fatihah dan keagungannya. Namun dalam hal ini Pak, ketika menjadikan suratul Fatihah ini sebagai ruqyah, itu syarat orang itu supaya ruqyahnya itu benar-benar terkabul gitu ya. Itu seperti halnya seseorang itu berusaha untuk menjadikan dirinya orang yang mustajab doanya, yang diantaranya adalah apa? Diantaranya adalah meningkatkan ketakwaan, dan yang kedua adalah berusaha untuk menjaga semua pendapatannya dalam keadaan halal. Ini akan mengantarkan orang tersebut, doa dan bacaan Qur'annya itu bisa memberikan pengaruh. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan tentang keadaan orang yang berjalan perjalanan yang jauh, yang dikala perjalanan jauh itu dia berdoa mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun kata Nabi SAW, ya, wa mat'amahu haramun wa mashrabuhu haramun, ya, wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian dia dipenuhi dengan hal-hal yang haram, maka bagaimana bisa dia diterima doanya atau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan di antara keutamaan suratul Fatihah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai suratul Fatihah. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini para ulama berselisih pendapat, apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian daripada suratul Fatihah, ataukah dia merupakan ayat yang terpisah yang tujuannya adalah untuk membuka setiap surat, atau dia termasuk daripada ayat pertama dalam seluruh surat kecuali suratul Baro'ah, kecuali surah At-Taubah. Ini terjadi perselisihan di antara para ulama mengenai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal kita anggap sebagai salah satu daripada suratul Fatihah, sehingga kita menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama, sebagaimana di dalam kitab-kitab mushaf itu tertulis demikian. Yang pertama kita membaca ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir diterangkan, Bismillahi abda'u qira'atal Qur'an, dengan nama Allah aku memulai membaca Al-Quran, musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bidzikri ismihi. Menyebut nama Allah ini adalah bagian daripada memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan bertabarruk. Apa bertabarruk itu? Memohon keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi kita ini disyariatkan di dalam semua aktivitas yang baik untuk memulai dengan mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Musta'inan bihi mutabarrikan lidzikri ismi, dengan tujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya. Jadi manakala kita beraktivitas kemudian kita membaca
Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, dikala itu kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita di dalam menjalankan suatu perbuatan yang baik tersebut. Di satu sisi kita memohon agar Allah memberkahi semua usaha dan hasil dari usaha yang kita lakukan dengan menyebut namanya subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis, namun hadisnya ini diterangkan oleh para ulama memiliki derajat yang dhaifun jiddan, sangat lemah. Namun para ulama bersepakat tentang kesahihan maknanya. Kesahihan maknanya dilihat dari banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang hal ini, yaitu dalam sebuah hadis yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar atau fahuwa aqta dalam riwayat yang lain. Setiap perkara penting atau setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus, yaitu terputus dari pertolongan dan rahmat Allah serta barokahnya. Nah, sehingga apabila seseorang itu melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, maka sangat dianjurkan untuk memulainya dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tidak terkecuali dengan membaca Al-Quran. Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ini aktivitas yang paling mulia, termasuk bagian daripada zikrullah yang paling agung, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Maka manakala kita membaca bismillahirrahmanirrahim, di satu sisi kita membaca suatu ayat, di satu sisi kita memohon pertolongan dan keberkahan dari pembacaan Al-Quran yang kita lakukan. Kemudian waqad tadhammanatil basmalatu thalathatun min asma'illahil husna. Terkandung di dalam basmalah itu 3 dari nama Allah yang terbaik, 3 nama Allah yang husna. Yang pertama adalah nama Allah itu sendiri, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Ada 3 nama yang disebutkan dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim: Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nama yang pertama yaitu Allah, maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Jadi nama yang pertama adalah nama Allah, yang sering kita sebut dengan istilah lafzul jalalah, Allah. Allah ini, Pak, ada yang mengatakan dia adalah nama yang dimutlakkan untuk Tuhan, untuk Rabb. Sehingga kalau dikatakan Allah berarti maksudnya adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh makhluknya. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i menerangkan demikian, dia adalah nama yang dimutlakkan untuk Rabbul Alamin. Ada juga yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu mushtaq, pecahan kata dari kata aliha ya'lahu ilahan. Kata ilahun ditambah dengan alif lam ma'rifat di depannya. Ini kalau Anda pernah belajar bahasa Arab ngerti ya. Tapi kalau belajarnya sambil ngantuk ya nggak tahu. Jadi alif lam ma'rifat itu maksudnya apa sih? Kalau dalam bahasa Inggris ya, biasanya orang-orang lebih ngerti bahasa Inggris daripada bahasa Arab ya. Padahal bahasa Arab itu bahasa yang bisa dengan izin Allah mengantarkan kita masuk surga. Kenapa? Quran bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab, zikir bahasa Arab, kan bahasa mengantarkan kita masuk surga kan itu. Tapi kebanyakan kita apa? Ngertinya bahasa Inggris. Angel Ustaz bahasa Arab, bahasa Inggris juga angel. Masa one dibaca one, sulit kan itu. Ya. Justru malah enak bahasa Arab, konsisten bahasa Arab itu. Ya, dari dulu alif itu nggak akan pernah berubah dengan menjadi kata yang lain gitu. Ya. Nah, alif lam itu seperti kalau dalam bahasa Inggris itu the. Ya. Kalau misalnya ada kata al-baitu artinya rumah,
Itu kalau dalam bahasa Inggris al-nya itu sama dengan the house. Maksudnya apa? Rumah yang disebut itu sudah diketahui. Sudah diketahui. Tertentu sudah, bukan umum, tapi sudah apa? Menunjuk kepada rumah tertentu. Nah, ketika alif lam ketemu dengan ilah, maka di situ akan menjadi kekhususan untuk Rabbul Alamin, Allah, the God, istilah gitu ya. Kalau God saja macam-macam Tuhan itu, yang disembah manusia kan banyak Tuhan-Tuhannya. Tapi kalau sudah ada alif lam kemudian kata ilah yang artinya Tuhan yang disembah, yang masih umum gitu ya, ditambahkan alif lam untuk memberikan pengkhususan, maka kata Allah itu khusus menuju kepada siapa? Rabbul Alamin, yaitu Allah yang berhak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Oleh karena itu dimaknakan lafaz Allah itu dengan makna al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh makhluk itu banyak, tapi yang benar disembah itu hanya Allah SWT saja. Yang berhak dan layak untuk disembah itu hanya Allah SWT saja, yang lain nggak layak untuk disembah. Jadi kalau Anda ditanya Allah itu apa maknanya, al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan benar, dengan layak, itu Allah SWT. Dan para ulama sebagian mereka mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah ismul a'zam, nama yang paling agung. Yang kata Nabi SAW, idza du'iya biha a'ta wa idza su'ila biha ajaba. Apabila Allah itu diminta dengannya, dia akan memberi, dan apabila diharapkan maka dia akan mengabulkan. Jadi apabila kita berdoa dengan kita mengucapkan Allah, maka kita telah menyebut ismul a'zam, nama yang paling agung. Dan para ulama mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah ini itu adalah nama yang menjadi pusat segala nama. Seakan-akan kalau orang itu mengatakan Allah, dia telah menyebut semua nama-nama Allah yang lain. Oleh karena itulah dalam suatu ungkapan itu dikatakan Ar-Rahman ismun min asma'illah. Ar-Rahman itu salah satu nama untuk nama-nama Allah. Tidak pernah kita mendengar ungkapan Allah ismun min asma'ir Rahman, tidak pernah. Kita tidak pernah mendengar ada orang mengungkapkan bahwa Allah itu salah satu nama untuk nama-nama Ar-Rahman, tidak pernah. Tapi yang sering kita dengarkan adalah Ar-Rahman salah satu nama untuk nama-nama Allah, Ar-Rahim salah satu nama untuk nama-nama Allah, Al-Wahhab adalah salah satu nama untuk nama-nama Allah. Artinya lafaz Allah ini merupakan nama yang paling sentral. Semua nama-nama itu ngikut kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini salah satu alasan kenapa para ulama mengatakan Allah itu ismul a'zam, nama yang paling agung. Nah, kemudian setelah itu ada nama yang berikutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sebentar, tadi dikatakan wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Jadi lafaz atau nama Allah ini adalah nama yang khusus untuk Allah Ta'ala. Tidak dinamakan selain Allah dengan nama Allah tersebut. Jadi tidak boleh seseorang menamakan dirinya Allah, tidak boleh ya. Tapi dia boleh untuk menambahkan kata abdun di depannya. Abdullah, hamba Allah, ini benar ya. Karena nama Allah itu adalah khusus untuk Allah. Nanti kalau kita belajar Asmaul Husna, Pak, kita akan mendapati di situ ada nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, ada nama-nama Allah yang boleh digunakan oleh makhluk. Selama tidak diberikan alif lam untuk menunjukkan apa? Ma'rifatnya atau menunjukkan ketentuannya bahwa itu adalah nama yang khusus untuk Allah SWT. Nah, seperti nanti kita dapati nanti di dalam kalimat
Bismillahirrahmanirrahim ini ada satu nama yang boleh orang lain menggunakan nama itu, atau selain Allah boleh menggunakan nama itu. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sebentar, ini ngaji kita sampai jam berapa ini? Jam? Maksimal jam 10. Siap. Berarti kurang banyak ini. Nah, Ar-Rahman. Aidzur rahmatil wasi'ah, fahuwa ar-rahmanu bidzatihi. Jadi makna Ar-Rahman itu maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah. Allah itu Tuhan yang memiliki rahmat yang sangat luas. Itu makna Ar-Rahman. Jadi kalau Anda ditanya apa maknanya Ar-Rahman, jangan Anda artikan Maha Pengasih. Karena nanti Ar-Rahim nanti Anda katakan Maha Penyayang. Apa bedanya kasih dan sayang? Nggak ada bedanya. Ya. Tapi kalau Anda ditanya apa itu Ar-Rahman, Anda jelaskan. Ar-Rahman itu Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, rahmat yang sangat luas. Fahuwa ar-Rahmanu bidzatihi, maka dia adalah Tuhan yang memiliki kasih sayang yang luas secara zatnya, ya, atau pada zatnya. Jadi sifat rahmah yang terkandung dalam makna Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang melekat pada zat. Ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah Tuhan yang memiliki kasih sayang yang luas, yang diberikan semua kasih sayangnya itu kepada makhluknya, tidak terkecuali orang-orang kafir, binatang, dan yang lain. Allah memberikan kasih sayang kepada semuanya. Kemudian Ar-Rahim, aidzur rahmatil wasilah, yaitu Tuhan yang menyampaikan kasih sayangnya kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Nah, sehingga kata Ar-Rahim ini maknanya fahuwa yarhamu birahmatihi man syaa min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Dia adalah Tuhan yang memberikan kasih sayangnya kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya, dan di antara mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan hamba-hambanya. Jadi kalau Ar-Rahim itu erat kaitannya dengan pemberian kasih sayang, ya. Sifatnya mengenai sifat fi'liyah, sifat yang berkenaan dengan perbuatan. Kalau Ar-Rahman itu sifat yang berkaitan dengan dzatiyah, sifat yang melekat pada zatnya Allah, bahwa Allah itu memiliki kasih sayang yang luas. Tapi ketika berbicara mengenai Allah memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, mewujudkan kasih sayangnya kepada hambanya, maka ini terkandung dalam nama Ar-Rahim. Itu perbedaannya. Kalau Ar-Rahman berbicara mengenai sifat kasih sayangnya yang luas, tapi kalau Ar-Rahim berbicara mengenai pemberian kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman. Ada yang mengatakan juga Ar-Rahim itu adalah Allah memberikan kasih sayang secara khusus kepada orang-orang beriman. Ya, kalau Ar-Rahman umum kepada semua makhluk. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ala kulli hal ini adalah makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan perbedaan di antara keduanya. Nah, untuk kata Ar-Rahman ini, karena maknanya itu mengandung sesuatu yang lebih, kasih sayang yang lebih, maka hamba tidak boleh menamakan dirinya sebagai Rahman. Misalnya ada orang menamakan dirinya Rahman, tak boleh. Yang boleh Abdur Rahman, boleh. Tapi kalau menyebut dirinya saya adalah Rahman, tak boleh. Karena maknanya Rahman itu memiliki kasih sayang yang luas. Nggak ada orang itu punya kasih sayang seluas kasih sayang Allah SWT, nggak ada. Tapi kalau untuk kata Ar-Rahim, Rahimnya ya tak boleh dikasih alif lam ya. Rahim itu boleh, orang boleh menamakan dirinya Rahim. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan perbuatan menyampaikan kasih sayang. Kita selaku manusia yang diberikan sifat memiliki kasih sayang itu mampu untuk apa? Memberikan kasih sayang kita kepada yang lain, sehingga dinamakan Rahim itu boleh.
Nah, ini berkenaan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya, dua nama yang luar biasa yang menggambarkan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu Nabi pernah menerangkan dalam satu peperangan, Nabi SAW itu pernah melihat seorang wanita yang kondisinya itu adalah wanita yang menyusui. Ya, mohon maaf, pada saat itu pakaiannya, ya, dadanya ini dan pada pakaiannya itu basah karena keluar air susunya. Maka dia pun mencari anaknya di dalam peperangan itu karena terpisah, sampai kemudian dia menemukan anaknya dan kemudian dia langsung mendekap dan menyusuinya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, bagaimana menurutmu, ya, apakah wanita ini itu rela untuk melemparkan bayinya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang ibu yang penuh kasih sayang ini dia rela untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Dia terpisah sesaat saja, ya, merasa risau, merasa khawatir tentang keadaan anaknya tersebut. Apalagi kalau dilempar ke dalam api, siapa ibu yang tega untuk melemparkan ke dalam api anaknya sendiri? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu min hadhihi liwaladiha. Benar-benar Allah itu lebih berkasih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada putranya. Nah, dari hadis ini kemudian muncul sebuah doa yang dipanjatkan oleh para salafus saleh. Ada salah seorang salaf itu berdoa dengan lafaz yang luar biasa. Beliaunya mengatakan begini, Allahumma innaka ta'lamu anna ummi arhamun nasi wa inni a'lamu annaka arhamu min ummi. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa tidak ada makhluk yang paling mengasihi aku selain daripada ibuku. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah Tuhan yang lebih mengasihi daripada ibuku. Wa ummi la tardha liyal halak wal adzab. Sedangkan ibuku itu tidak ridha, tidak rela, ya Allah, jika aku ini tertimpa azab dan siksaan. Afatardahu li anta wa anta arhamur rahimin. Maka bagaimana engkau itu ridha, ya Allah, ketika aku mendapatkan azab, sedangkan engkau adalah Tuhan yang paling rahmah di antara seluruh makhlukmu yang rahmah. Bagus Pak ya. Ini doa yang mengungkapkan tentang luasnya kasih sayang Allah. Kalau ibuku, ya Allah, gak pernah ridho, gak pernah akan pernah senang kalau saya ini tertimpa azab, tertimpa bencana, tertimpa sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana engkau Tuhan yang lebih rahmah daripada ibuku, tentunya engkau, ya, dengan kasih sayangmu tidak akan mengadabku. Maksudnya begitu. Ini menggambarkan bagaimana luasnya kasih sayang Allah dan selayaknya seorang hamba tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena berputus asa dari rahmat Allah itu adalah termasuk dari sifat orang-orang kafir. La taqnatu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Innama yai'asu min rahmatillahi illa qaumul kafir. Ya. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir saja. Nah, kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ai as-sana'ul kamilu. Dia adalah pujian yang sempurna. Wa jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamal. Hiya lillahi wahdahu duna man siwahu. Dan semua jenis pujian-pujian berupa sifat-sifat yang mulia dan sempurna hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, duna man siwahu, ya, tanpa selain daripadanya. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka kita telah memberikan pujian-pujian secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat Allah yang mulia.
Orang itu Pak, kalau memuji sesuatu itu mesti dia akan memuji satu atau dua sifat yang terbaik pada sesuatu yang dipuji. Misalnya ada orang memuji orang lain, Anda itu orang yang tampan misalnya, atau Anda itu orang yang dermawan, Anda itu orang yang akhlaknya baik, Anda itu orang yang cerdas, Anda itu orang yang pekerja keras, dan seterusnya. Pujian kepada orang lain. Maka pujian-pujian itu mesti diberikan kepada satu atau dua atau beberapa sifat baik pada diri orang yang dipuji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah dengan semua bentuk pujian. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat paling mulia secara keseluruhan. Semua sifat-sifat mulia itu Allah memilikinya. Sehingga kata alif lam, kata alhamdu ini Pak, alif lam ini kata para ulama lil istighraq namanya. Alif lam ini untuk menunjukkan arti keseluruhan. Sehingga makna alhamdulillah kalau dalam bahasa Indonesia itu sering dimaknakan dengan makna yang tepat, yaitu segala puji bagi Allah. Kalau Anda belajar bahasa Arab nanti menemukan kata segalanya itu di mana? Di alif lam ini. Alhamdu ini. Hamdun itu artinya pujian. Alhamdu ada alif lam menunjukkan kullu mahamid. Semua pujian-pujian yang terbaik itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga seseorang tidak boleh dikatakan alhamdulillah fulan, segala puji bagi fulan, tidak boleh. Kenapa? Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian dari semua sifat-sifat yang mulia hanya Allah. Seseorang hanya dipuji pada satu atau dua sifat yang mulia yang ada pada dirinya saja. Ya, tidak mungkin manusia itu memiliki kemuliaan semua sifat yang ada ya kepada dirinya sendiri. Maka ini tidak layak seseorang diberikan pujian seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna daripada lafaz alhamdulillah. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Jadi dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Rabb ya, rabbil alamin. Rabbnya al-alamin. Yaitu maknanya adalah dia sebagai Rabb segala sesuatu. Rabb itu banyak maknanya ya. Ada Rabb itu maknanya sayyid, sayyid itu pemimpin. Ada juga ya dimaknakan pencipta, penguasa ya. Jadi Allah itu Rabbil Alamin, maknanya adalah dia adalah penciptanya, pencipta segala sesuatu selain Allah, dan pengaturnya ya, yang mengatur segala sesuatu. Dan Allah juga Malik, penguasa segala sesuatu. Jadi kita bisa maknakan kata Rabb itu mengandung tiga hal. Al-khalqu penciptaan ya, penciptaan, al-mulku penguasaan, at-tadbiru, at-tadbir yaitu apa? Pengaturan. Ya, jadi kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai al-alamin. Menguasai al-alamin. Nah, pertanyaannya di sini apa itu al-alamin? Wal alimuna atau wal alamuna jam'u alamin. Kata al-alamun atau al-alamin itu jamak untuk kata alam. Wa hum kullu ma siwallahi ta'ala. Jadi al-alamin itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Atau bisa kita katakan al-alamin itu al-makhluqin, semua yang diciptakan oleh Allah, itu makna al-alamin. Sehingga makna alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah semata, karena dia adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Itu makna dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, di dalam ayat ini, meskipun ayat ini sifatnya adalah khobar, berita, ya. Sifatnya berita, bahwa Allah mengabarkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang pantas untuk mendapatkan segala pujian, karena dia adalah pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh makhluknya. Namun di satu sisi dia merupakan bentuk perintah untuk kita memujinya. Dalam Al-Quran itu biasa kita menemukan ayat yang menunjukkan kabar tapi juga mengandung apa? Perintah di dalam kabar itu. Termasuk diantaranya kalimat ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah tidak hanya mengabarkan tentang dirinya selaku Tuhan yang layak dan pantas untuk mendapatkan pujian dengan segala pujian, tapi juga mengandung perintah kepada kita agar kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan kepada kita untuk memuji Allah. Di antaranya Nabi itu ketika mendapatkan kenikmatan, beliau memuji alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nabi ketika mendapatkan kesulitan, maka beliau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Termasuk juga kita dianjurkan untuk setiap kali setelah makan dan minum membaca alhamdulillah, ya. Idza akala ahadukum aw syariba, ya, idza akala ahadukum al-aklata aw syariba ahadukum asy-syarbata falyahmadillah, ya. Tsumma hamidallah, misalnya gitu. Dalam sebuah hadis itu dikatakan kemudian dia apabila salah seorang di antara kalian atau seseorang itu makan dengan suatu makanan atau minum dengan suatu minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan atau minuman tersebut, ya, maka Allah memberikan keridhaan kepadanya, ya. Innallaha la yardha li 'abdihi, ya. Sesungguhnya Allah benar-benar meridha kepada hambanya idza akala al-aklata aw syariba syarbata, ya, tsumma hamidallahu taala, ya, tsumma hamidallahu taala. Allah ridha kepada orang yang apabila makan dan minum kemudian membaca alhamdulillah padanya. Nah, kemudian ada dua hal atau dua alasan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang layak dan pantas untuk dipuji. Kita saja Pak, kalau kagum dengan sesuatu yang kita kagumi ini tidak minta dipuji, kita mesti memujinya. Misal ya, kita melihat anak kita kok nurut gitu. Mungkin anak kita pada saat nurut itu tidak minta dipuji sama bapaknya atau ibunya. Tapi ketika kita melihat anak kita ini dalam keadaan nurut, kita memujinya, kan gitu. Nah, sehingga ketika kita memuji Allah pun juga demikian. Meskipun mungkin Allah tidak menginginkan atau tidak meminta pujian itu dari diri kita, ya, seandainya demikian, maka tetap Allah layak untuk dipuji dengan segala pujian, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, sehingga seakan-akan pujian ini sebagai bentuk i'tiraf, pengakuan kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana ketika kita mendapat kebaikan dari orang lain, kita mendapatkan pujian dari orang lain, kita mendapat kebaikan dari orang lain, maka kita pun memuji kebaikan tersebut dengan mengatakan mungkin terima kasih, atau mendoakan jazakallah khairan, atau memuji Anda orang yang baik, dan seterusnya, ya. Nah, sehingga ketika kita memuji Allah, maka ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini merupakan pujian kepada Allah Ta'ala setelah ini sanjungan, ya, sanjungan kepada Allah Ta'ala setelah memujinya pada ayat yang sebelumnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dan makna Rahmanir Rahim kita tidak mengulang karena tadi telah kita bahas di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki ini
ada dua bacaan, dua qiraat. Ma-nya bisa dibaca panjang, ada yang ma-nya dibaca pendek. Maliki, ada yang maliki. Maliki yaumiddin itu maknanya adalah penguasa hari pembalasan. Kalau maliki yaumiddin itu raja di hari pembalasan. Apa bedanya penguasa sama raja? Kalau penguasa itu dia menguasai segala sesuatu, apapun yang dia inginkan itu pasti akan bisa terjadi. Itu malik, mimnya panjang. Tapi kalau mimnya pendek itu erat kaitannya dengan memberi perintah atau melarang, memberikan in'am, kenikmatan, atau memberikan azab. Itu malik, mimnya pendek. Sehingga Allah itu maliki yaumiddin, kelak dia akan menjadi raja pada hari di mana manusia itu dibalas atas segala perbuatannya. Itu Allah akan menjadi Tuhan yang memerintah atau melarang di kala itu, atau menjadi Tuhan yang memberikan nikmat atau memberikan azab pada saat itu. Sedangkan maliki yaumiddin mimnya panjang, maka Allah penguasa pada hari pembalasan. Jadi semua apa yang dikehendaki oleh Allah nanti akan terjadi di kala hari pembalasan. Dikatakan di sini maliki yaumiddin ay tamjidun lillahi ta'ala bi annahu al-malik likulli ma fi yaumil qiyamah haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a fa yaumiddin yaumul jazaa wal hisab. Jadi ini adalah termasuk bagian daripada memuliakan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala selaku Tuhan yang menguasai kepada segala apa yang ada pada hari kiamat, di mana tidak ada satupun jiwa yang menguasai kepada jiwa yang lain sedikit pun. Maka hari ad-din itu maknanya yaumul jaza wal hisab, yaitu hari di mana diberikan balasan dan hisab padanya. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa Allah mengatakan dirinya sebagai penguasa hari pembalasan, sedangkan Allah itu hakikatnya adalah penguasa semua hari? Ya kan? Allah itu penguasa untuk semua hari. Tapi kenapa Allah mengkhususkan pernyataan dia sebagai penguasa pada yaumiddin, pada hari pembalasan saja? Ya, kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia ini, kita mendapati di dunia ini ada orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai yang lain, meskipun kekuasaannya tidak mutlak, kekuasaannya bersifat terbatas, tapi tetap seakan-akan di situ ada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kekuasaannya sekali lagi tidak mutlak, artinya sangat terbatas. Namun ketika hari kiamat, dikala itu tidak ada satupun makhluk yang diberikan kuasa sama sekali. Sehingga mau dulu di dunia dia pernah jadi presiden, penguasa, raja, atau apapun juga, nanti pada hari kiamat semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan berstatus yang sama dengan yang lain, sama-sama datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan mulai kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, di sini kita mendapati adanya rukun-rukun ibadah. Adanya rukun-rukun ibadah, arkanul ibadah. Ayat yang dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin ini, ya, ini adalah berkenaan dengan rukun mahabbah, cinta. Ketika kita beribadah kepada Allah, wajib bagi kita untuk mendasarinya dengan rasa cinta. Karena kalau nggak ada rasa cinta berarti kita terpaksa dalam beribadah. Sedangkan ibadah yang dituntut untuk kita persembahkan kepada Allah tidak boleh didasari oleh rasa keterpaksaan. Kalau ada rasa keterpaksaan berarti itu ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu merasa terpaksa untuk melakukan ibadah kepada Allah karena pada hakikatnya dia enggan, dia berpaling dan ingkar di dalam hatinya kepada Allah dan agamanya. Nah, kenapa ini
menjadi isyarat rukun mahabbah, rukun cinta. Karena ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita, tentu pujian itu kita berikan dengan didasari oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi tabiat alami manusia yang Allah taala ciptakan, orang itu akan mencintai siapapun dari pihak-pihak yang berbuat baik kepadanya. Sehingga ketika seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang dia rasakan, berarti dia telah mencintai Allah dengan mensyukuri Allah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada ibadah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ini adalah berkenaan dengan rukun ar-roja, berharap. Karena ketika seseorang itu memuji Allah dengan sifat kasih sayangnya, mesti di situ dia berharap untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini berkaitan dengan rukun yang kedua, yaitu ar-roja, yaitu berharap. Kemudian yang berikutnya Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini Allah ingin menggambarkan tentang kekuasaannya yang mutlak, yang menunjukkan apa? Keagungan dan keperkasaannya, yang kelak pada hari kiamat tidak akan ada seorang pun yang berani untuk menyatakan dirinya sebagai penguasa pada saat itu. Sehingga di sini mengisyaratkan akan adanya rasa al-khauf atau al-khasyah, rasa takut di dalam kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi rukun ibadah itu ada 3: mahabbah, cinta; ar-roja, berharap; dan yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, hendaklah dia menghadirkan 3 hal ini. Dia cinta kepada Allah, kemudian dia berharap rahmat Allah dan pahala serta ampunannya, dan dia merasa takut dari siksa dan azabnya. Kemudian setelah itu ayat yang kelima Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Aina khussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'ah. Kami mengkhususkan hanya kepadamu semua jenis peribadatan dan ketaatan kami. Fala nusyriku ma'aka ghairak. Maka kita tidak menyekutukan bersamaan ya dengan beribadah kepadamu dengan selainmu. Wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina. Dan darimu semata kami memohon pertolongan, atau kepadamu semata kami meminta pertolongan di dalam seluruh urusan-urusan kami. Fabiyadikal khaira kullahu. Maka di tanganmu lah segala kebaikan. Wala mu'ina siwaka. Dan tidak ada yang bisa menolong selain daripada engkau. Nah ini Pak, untuk ayat yang kelima ini, inilah jalan untuk kita bisa mewujudkan ubudiyah dengan baik, dengan cara kita berusaha untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyekutuan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah. Kalau dalam tafsir yang lain seperti tafsir Jalalain mengatakan ya wa iyyaka nasta'in, maksudnya hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, ay nasta'inu fil ibadati wa ghairiha. Kita meminta pertolongan kepadamu ya Allah dalam menjalankan ibadah dan dalam semua urusan segala hal. Nah kita ini Pak seringnya kita beristi'anah kepada Allah, sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah ketika urusan dunia kita yang sulit. Tapi kalau urusan-urusan kita ini ibadahnya sulit, kita jarang minta tolong sama Allah ya. Ngaku ya. Jadi begitu. Kita misalnya terlilit hutang, atau misalnya kita ini diancam orang, itu kan minta tolongnya kepada Allah luar biasa. Kemarin pandemi saya yakin sholatnya khusyuk-khusyuk kemarin. Iya. Wedi mati, wedi kekurangan, wedi macam-macam kan gitu ya. Tapi ketika kita misalnya dari satu hari kita sholat 5 waktu ini kok ternyata
hanya diberi taufik oleh Allah misalnya 3 waktu saja sholat berjamaah di masjid yang 2 waktu tidak, ini kadang-kadang kita tenang-tenang saja, gak apa-apa, menit tak perbaiki. Padahal apa? Ini urusan kehidupan abadi kita nanti yang menentukan kita ya mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kerugian hidup. Kadang kita banyak maksiat ya santai-santai saja. Maksudnya santai-santai itu kita nggak merasa butuh untuk minta pertolongan Allah supaya Allah memperbaiki diri kita. Kadang tidak demikian. Ya, ini menunjukkan bagaimana orientasi hidup kita. Kita mengatakan saya beriman kepada hari akhir, tapi orientasi saya masih duniawi. Ya. Jadi perlu untuk kita tingkatkan ya iman kita kepada hari akhir ini supaya kita menjadikan akhirat itu sebagai cita-cita yang terbaik, cita-cita yang tertinggi. Nah, ini adalah jalan kita untuk bisa menegakkan ubudiyah dengan ubudiyah yang paling sempurna. Dan ini juga diterangkan oleh Nabi SAW melalui isyarat doa yang Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat yang sangat-sangat dicintai oleh beliau, itu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, ya Mu'ad inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu, wahai Mu'ad demi Allah sesungguhnya saya benar-benar mencintai. Setelah itu Nabi memberikan hadiah, hadiahnya doa ya, setelah Nabi mengungkapkan rasa cintanya kepada seseorang terus memberikan hadiah. Kira-kira hadiahnya istimewa atau tidak? Sangat istimewa, kan begitu ya. Ternyata hadiahnya adalah doa, dan alhamdulillah kita bisa ikut serta kecipratan hadiahnya Rasul kepada Mu'ad ini. Tinggal ngamalkan atau enggak gitu. Kata Nabi SAW, fala tada'anna fi kulli duburis shalah an taqul, maka jangan pernah kau tinggalkan di akhir salatmu. Jadi para ulama menyebutkan maksudnya adalah sebelum salam, sesudah tasyahud akhir, adalah engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. 3 poin yang disebutkan ini semuanya ranahnya ibadah semua. Dan Nabi memerintahkan kepada Mu'ad, dan antum harus tahu ya, Mu'ad ini sahabat Nabi yang memiliki ghirah yang sangat besar dalam beribadah. Dan Mu'ad ini termasuk salah satu orang alimnya para sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dan beliau termasuk salah satu dai Rasulullah SAW yang dikirim ya di daerah-daerah untuk apa? Berdakwah, seperti di Yaman ya. Pernah diutus Mu'ad bin Jabal ini Nabi SAW kepada penduduk Yaman yang pada saat itu mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Ya, kalau orang-orang ahlul kitab berarti punya ilmu. Nah, yang dikirim juga orang yang alim juga, orang yang ngerti, pintar juga, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau yang alim, beliau yang diberikan ilmu oleh Allah dengan ilmu yang luas, ngerti halal haram, taat dalam beribadah, diperintahkan oleh Rasul untuk selalu minta pertolongan untuk menegakkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Lah kita ini ilmu saja masih belepotan, amalnya juga demikian gitu ya, maksiatnya masih jalan, terus kita sombong, nggak pernah minta tolong kepada Allah untuk memperbaiki keadaan kita. Lah kan rugi di atas kerugian gitu. Ya. Ini para sahabat yang berani mati gitu ya. Kalau seruan jihad fisabilillah, royoan pingin mati syahid, itu diperintahkan untuk minta seperti ini. Lah kita ini yang kena pandemi wedi mati ya. Tapi yang tidak mau berdoa untuk memperbaiki diri. Nah, ini tentu ya sebuah PR yang perlu untuk kita perbaiki gitu ya. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dikatakan di sini dullana ila siratil mustaqim, tunjukkan kepada kami ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wasluk bina fihi, dan jadikan kami bisa menempuh jalan yang lurus tersebut. Wathabbitna alaihi, dan kokohkan kami di atas jalan yang lurus tersebut. Wazidna huda, dan berikanlah kami petunjukmu.
Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah kita meminta dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdina ila siratil mustaqim. Ada kata ilah di situ. Maksudnya apa di sini? Tunjukkan kepada kami kepada jalan yang lurus. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Karena jalan-jalan itu banyak. Nabi pernah menggambarkan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqimah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu menggambar satu garis lurus. Kemudian Nabi wa khatta khututan an yaminihi wa shimali, dan kemudian Nabi membuat garis-garis yang banyak di kanan dan kiri jalan yang lurus tadi atau garis yang lurus tadi. Nabi mengatakan hadza siratullahi mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa hadhi subul laisa fiha sabilun illa syaitanun yad'uhu ilaiha. Dan jalan-jalan yang banyak yang ada di kanan kiri ini, tidak ada satupun dari jalan yang banyak ini kecuali mesti ada syaitan satu di situ yang menyeru manusia yang jalan di atas jalan yang lurus itu untuk berbelok kepada jalan itu. Artinya apa? Jalan-jalan itu banyak, sedangkan jalan yang diridhai oleh Allah itu hanya satu. Nah, yang pertama kali yang kita minta kepada Allah melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita minta tunjukkan kepada kami ya Allah, dari sekian banyak jalan itu mana jalan yang lurus yang merupakan jalannya orang-orang yang kau ridhai, yang kau berikan nikmat atas mereka, yang kemudian dengan aku mengetahuinya aku berharap aku bisa menempuh jalan itu. Sehingga para ulama menyebutkan makna ihdina ilas siratil mustaqim itu maknanya adalah hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk berupa bimbingan dan penjelasan berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Sebagian ulama mengatakan as-siratul mustaqim itu dinul Islam, agama Islam yang hak, agama Islam yang murni, agama Islam yang dipegang oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kemudian yang kedua wasluk bina fihi, jadikan kami itu bisa menempuh jalan yang lurus itu. Ada orang itu Pak sudah dikasih hidayah berupa ilmu, ngerti, tapi kemudian dia berpaling. Kemudian dia berpaling. Dia tahu bahwa jalan yang lurus itu ada di hadapannya, tapi karena ya syahwatnya atau karena hawa nafsunya dan seterusnya, dia berpaling dari jalan yang lurus tersebut. Dalam surah Al-Jathiyah itu Allah pernah mengatakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah mengatakan bagaimana menurut pendapatmu tentang kondisi orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya, dan dia ya Allah sesatkan di atas ilmu. Nah, kata-kata Allah sesatkan di atas ilmu ini sebagian para ulama mengartikan maksudnya adalah orang tersebut tersesat setelah dia tahu jalan yang benar, tersesat setelah dia tahu ilmu yang hak. Dan ini kita berlindung kepada Allah jangan sampai melalui jalan ini, karena ini kerugian yang luar biasa. Makanya nanti kalimat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, itu kata Nabi orang-orang Yahudi. Kenapa dikatakan orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu tentang Nabi SAW, tapi kemudian mengingkarinya. Karena sudah sampai ilmu kepadanya, tapi berpaling dari ilmu tersebut. Nah, sehingga kita mohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufiq. Kita diberikan hidayah berupa kita ditetapkan, dikokohkan untuk berada di atas jalan yang lurus itu, supaya bisa menempuh jalan itu. Ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkannya terwujud menjadi amal yang saleh. Kemudian kita meminta kepada Allah watsabbitna alaihi, dan kokohkan kami di atasnya, seperti doa yang dipanjatkan Nabi SAW. Dalam banyak kesempatan Nabi itu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nabi Pak, orang yang
sudah pasti dijamin oleh Allah SWT untuk kokoh di atas agama. Itu beliau dalam banyak kesempatan selalu baca kalimat ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Nah, kita ini yang tidak dapat jaminan apapun baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din arang-arang. Jarang-jarang. Seakan-akan kita ini kalau sudah berislam saat ini sudah pasti nanti mati mesti juga muslim. Belum tentu. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil siapa? Orang yang beriman sudah ada di atas agama yang hak. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa peluang orang beriman itu untuk mati tidak beriman itu ada. Karena Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk mempertahankan keimanan dan keislamannya. Nah, kita meminta melalui ihdinas siratal mustaqim untuk Allah kokohkan kita di atas jalan itu, dan kemudian kita memohon wazidna huda, dan tambahkanlah petunjuk kepada kami. Dengan tambahnya petunjuk, keyakinan, ilmu yang bermanfaat itu semakin mengokohkan kita, semakin membuat kita itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri kepada jalan-jalan yang lain. Dikatakan di sini wassiratul mustaqim, dan jalan yang lurus, huwa tariqul wadihul ladzi la i'wijaj fihi. Dia adalah jalan yang jelas, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wa huwal islamul ladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah al-Islam yang Allah taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya. Jadi maksud daripada jalan yang lurus adalah jalan Islam, ya, agama Islam, agama berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan kokoh di atas keimanan. Kemudian Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dikatakan di sini tariqul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, min ibadik, ya, dari hamba-hambamu, yang min ibadika bihidayatihim, dari hamba-hambamu dengan bihidayatihim, dengan memberikan hidayah kepada mereka. Kan nabiyyin, seperti para nabi, termasuk juga para rasul, ya. Para rasul tentu lebih aula, lebih utama, ya. Karena rasul lebih utama dari para nabi. Ya. Jadi para nabi dan para rasul, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur benar di dalam keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman yang terbaik, ya. Jika orang itu digolongkan, dikelompokkan di atas jalannya orang-orang yang disebutkan dalam tafsirnya ini, yaitu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 itu Allah menyebutkan tentang makna as-siratal an'amta alaihim itu, ya. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, itu mereka adalah yang dimaksud orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka dari para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ghairu tariqil maghdubi alaihim alladzina 'araful haqqa wa lam yattabi'uhu kal yahud. Bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, seperti orang-orang yang mengenal kebenaran namun mereka tidak mengikutinya, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengetahui betul tentang ciri-ciri Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun mereka ketika mendapati ciri-ciri itu ada pada diri Rasulullah SAW, mereka kemudian mengingkarinya, ya, sehingga mereka termasuk golongan orang yang berilmu tapi tidak beramal.
wa ghairi tariqid dhalin 'anil haqqi alladziina lam yahtadu ilaihi litafritihim fi talabil haqqi wal ihtidaa ilaihi kan nasara, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat dari kebenaran yang mereka itu tidak menjalankan hidayah, tidak menjalankan petunjuk karena mereka meremehkan dalam mencari kebenaran dan petunjuk ini. Mereka beranggapan apa yang ada pada diri mereka itu sudah benar, tanpa terus berusaha menambah hidayah, menambah ilmu, dan terus mencari kebenaran. Sehingga mereka di atas kebodohan di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti golongan orang-orang Nasrani. Nah, ini dua penyakit ini, Pak. Dua penyakit yang kita berlindung kepada Allah dari keduanya. Berilmu tanpa beramal, beramal tanpa ilmu. Sehingga jalan yang lurus yang diberikan nikmat bagi setiap orang yang melewatinya adalah orang yang diberikan ilmu dan amal. Diberikan ilmu dan amal. Nah, kemudian terakhir dari pembahasan suratul Fatihah ini ada beberapa faidah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Allah membuka kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, liyurshidu ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'auni wa taufiqihi, untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya agar memulai perbuatan dan perkataannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini sebagai wujud meminta pertolongannya dan taufik darinya. Kemudian yang berikutnya manhud min hadi ibadillahi as-salihin fi du'ai al-bad'u bi tamjidillahi wa thana' alaihi subhanahu thumma syuru' fi talaq. Jadi di antara adab hamba-hamba Allah yang saleh di dalam berdoa itu adalah dengan memulai doa itu dengan memuji Allah, dengan memuliakan Allah terlebih dahulu, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian memulai dalam berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Allah melalui suratul Fatihah ini. Mulai ayat pertama sampai beberapa ayat ini disebutkan mengenai pujian-pujian Allah. Termasuk juga kita menyebut tentang ketauhidan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini termasuk adab kita dalam berdoa. Setelah itu baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan. Kemudian tahdhirul muslimina minat taqsiri fi talabil haqqi kan nasara ad-dhalin aw adamil amali bil haqqi alladhi arafuhu kal yahud al maghdub alaihim. Ada peringatan kepada kaum muslimin dari melakukan usaha untuk tidak mencari kebenaran atau malas untuk mencari ilmu, seperti yang terjadi pada orang-orang Nasrani yang tersesat. Atau ada peringatan dari suatu sikap tidak mengamalkan kebenaran atau tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai atas mereka. Kemudian yang terakhir, dallatis surah ala anna kamalal iman yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala wa talabil auni minhu wahdahu duna siwahu. Surat ini menunjukkan atas kaitannya dengan kesempurnaan iman itu tidak terjadi kecuali dengan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Ini akan mendatangkan kesempurnaan iman dikala seseorang itu beribadah dan selalu mohon pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari berkenaan dengan suratul Fatihah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui dari suratul Fatihah ini menambah kekhusyuan kita ketika kita membacanya, terutama ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita tahu maknanya, karena seseorang itu tidak akan diterima doanya jika doa itu bersumber dari hati yang lalai. Min qalbin ghafilin lahin, kata Nabi, dari hati yang lalai. Maknanya, kata para ulama, ketika seseorang berdoa
hati dengan apa yang dia ucapkan itu tidak sinkron, tidak nyambung. Hatinya itu gelabjar kemana-mana, tapi lisannya mengatakan A dan B. Itu adalah termasuk daripada keadaan orang yang berdoa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika kita tahu makna ihdinas siratal mustaqim dari apa yang kita pelajari, maka kita bisa menghadirkan makna-maknanya, sehingga di situ kita lebih berharap supaya doa kita di dalam sholat atau di dalam pembacaan suratul Fatihah ini akan diterima oleh Allah dan diberikan apa yang terkandung di dalamnya untuk kita semuanya sebagai satu anugerah yang paling utama untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Pakai pertanyaan? Ya. Oh iya, silakan Pak. Setelah mempelajari penjelasan Ustaz ini masalah surat Al-Fatihah ini, ternyata maknanya kan cukup dalam. Okay. Di dalam memulai segala aktivitas kita kan dimintakan untuk memulai dengan Al-Fatihah. Nah, jadi kita jumpai juga bahwa membaca Al-Fatihah ini rajinnya diucapkan secara terburu-buru, jadi kurang diresapi maknanya. Nah, dalam keadaan ini menurut Ustaz bagaimana kita harus adabnya membaca Al-Fatihah ini? Apa harus pelan-pelan dan dimana maknanya, atau secara apa namanya? Iya. Sekedar baca. Iya, sudah baca aja. Iya. Jadi begini ya, yang perlu untuk kita ketahui, untuk kita memulai aktivitas yang disunahkan itu kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk pembacaan suratul Fatihah tidak disunahkan untuk kita memulai aktivitas atau satu perkara untuk membaca suratul Fatihah. Namun kalau seandainya ada orang yang dia itu membaca suratul Fatihah kemudian bertawasul dengan bacaan suratul Fatihahnya agar Allah memberikan keberkahan dalam suatu urusan atau satu perkara, maka ini tidak mengapa, bukan sebuah hal yang dilarang. Tapi kalau ini kemudian dijadikan sebagai aktivitas yang kita yakini sunnahnya untuk selalu membuka amal perbuatan atau membuka suatu pekerjaan atau semacamnya dengan suratul Fatihah, maka ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berkenaan dengan pembacaan suratul Fatihah, tentunya ketika kita membaca surat itu akan mendapatkan manfaat secara maksimal apabila kita menghadirkan di dalam hati itu pemahaman terhadap apa yang kita baca. Karena ini erat kaitannya dengan zikrullah, dan para ulama menyebutkan zikrullah itu ada 3 tingkatannya, Pak. Tingkatan yang paling tinggi yang nanti orang itu akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari zikirnya itu adalah jika dia berzikir secara lisan dan hatinya. Jadi lisannya zikir, hatinya juga sesuai dengan zikir yang diucapkan oleh lisannya. Dia menghadirkan ingatan kepada Allah SWT. Kemudian kalau yang kedua adalah orang itu berzikir dengan hati tapi tanpa lisan. Itu yang kedua, tingkatan lebih rendah daripada yang pertama. Tingkatan yang paling rendah itu adalah seseorang berzikir dengan lisan tapi tidak dengan hatinya. Lisannya baca Fatihah tapi hatinya mikir kemana-mana. Nah, itu tingkatan zikir paling rendah ya, tingkatan zikir paling rendah. Nah, sehingga sebisa mungkin dalam kita membaca surat atau apapun itu ya, yang berkenaan dengan zikrullah, maka kita hadirkan bukan hanya pelafatan secara lisan tapi juga penghayatan hati yang dihadirkan ketika membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tanya mengenai tadi ketika Ustaz mengaku sebaiknya tetap membaca Al-Fatihah ketika sholat. Iya. Iya. Itu ketika imamnya jahar terus tidak memberi kesempatan, itu namanya itu membaca ketika misalnya Ustaznya selesai baca bismillah, terus dia baca bismillah juga, atau setelah selesai amin baru makmumnya baca Ustaz. Jadi iya. Ustaz imamnya membaca surat pendek. Iya. Iya. Waktu bacanya yang tepat. Iya, yang tepat adalah setelah imam membaca Fatihah. Iya, setelah imam membaca Fatihah, jika imam memberikan kesempatan, imam diam sejenak,
makmum membaca Fatihah, baru kemudian imam melanjutkan membaca surat. Tapi kalau seandainya tidak memberikan kesempatan imam membaca surat, maka kita baca dikala imam membaca surat selain suratul Fatihah. Iya. Yang lain? Pertanyaan. Tadi mau tanya tuh. Mau tanya tuh. Apa namanya yang sekarang paling banyak kan kalau ada orang meninggal di rumah Fatihah itu diperuntukkan untuk orang yang meninggal apa untuk orang yang masih hidup? Begini, ini panjang ini pembahasannya. Jadi para ulama ahlu sunnah itu berselisih mengenai jadi gini ya, para ulama bersepakat bahwa ada amal-amal soleh yang jika diniatkan, apabila dilakukan itu diniatkan pahalanya untuk yang meninggal itu sampai, yaitu amal soleh yang berkenaan dengan harta, seperti kita bersedekah, kemudian misalnya kita berhaji ya, kemudian kita niatkan pahalanya untuk yang meninggal karena ini berkenaan dengan harta, maka yang demikian ini bisa sampai. Seperti banyak dalil-dalil yang menerangkan hal ini, termasuk juga amal ibadah yang lain berupa doa. Jadi doa dan amal yang sifatnya harta itu sepakat para ulama sampai. Namun yang menjadi perselisihan para ulama Ahlussunnah itu adalah amal-amal yang hanya sifatnya badaniyah saja, ibadah yang sifatnya badaniyah saja. Ya, sifatnya badaniyah saja. Seperti misalnya seseorang membaca Al-Quran atau melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah, kemudian diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ini bukan dipersembahkan untuk yang meninggal ya Pak ya. Kalau dipersembahkan untuk yang meninggal syirik namanya. Misalnya kita baca suratul Fatihah itu untuk kita takorup kepada yang meninggal, mendekatkan diri kepada yang meninggal, tidak boleh. Ini syirik. Tapi kalau maksudnya itu pahalanya, kita niatkan ya Allah mudah-mudahan pahala suratul Fatihah atau bacaan Quran saya atau sholat sunnah saya atau puasa sunnah saya atau zikir-zikir saya ini mudah-mudahan pahalanya tersampaikan kepada orang yang sudah meninggal fulan misal gitu. Maka ini yang menjadi perselisihan para ulama tentang sampai atau tidak sampainya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak mengatakan, ada yang mengatakan tidak sampai. Ya, ala kulli hal ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Seperti yang terjadi di sebagian kaum muslimin itu kan, yang membaca suratul Fatihah kemudian diniatkan pahalanya untuk yang meninggal. Maka bagi yang meyakini sampai, maka itu satu hal yang dibenarkan. Tapi bagi mereka yang tidak meyakini sampainya, maka ya dia bisa mengambil amal soleh yang lain yang diterangkan di dalam beberapa hadis tentang sampainya. Dan perselisihan itu terjadinya itu dikarenakan ada yang beranggapan bahwa di dalam beberapa hadis itu kan diterangkan mengenai beberapa amal soleh seperti puasa. Orang kalau meninggal kemudian dia masih ada sisa puasa, maka ahli warisnya bisa mempuasakan untuk dirinya kan begitu ya. Itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa puasa ini sebagai ibadah badaniyah itu kalau diniatkan untuk yang meninggal itu sampai pahalanya. Nah, gitu. Termasuk juga kalau ada orang itu yang dia itu berhaji untuk keluarganya yang meninggal, selama dia sudah berhaji dia membadalkan haji orang tuanya yang meninggal misalnya, maka itu sampai. Nah, ini semuanya juga berkenaan dengan amal-amaliyah yang bersifat badaniyah, sehingga hal-hal yang seperti ini mengisyaratkan untuk sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri pun dengan Imam Ibnu Qayyim yang menjadi muridnya ini pun juga sepakat beliau untuk menyampaikan bahwasanya amal soleh yang seperti ini kalau niatnya pahalanya itu untuk orang yang meninggal itu sampai menurut mereka. Mazhab Hambali mengatakan demikian. Sebagian mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sampai. Ya, ala kulli hal ini khilafiyah, masalah khilafiyah yang jika berkeyakinan itu sampai ya silakan diamalkan, kalau tidak. Cuman begini, yang perlu digarisbawahi, yang kebanyakan orang yang meyakini sampainya pahala itu perlu digarisbawahi bahwa pada asalnya
orang itu mendapatkan balasan itu berdasarkan amal solehnya masing-masing pada asalnya. Ya. Artinya di sini kalau ada orang itu merasa mengandalkan kirim fatihane anake dulure oleh aku wis mati, ini sikap yang salah. Sikap yang salah. Kenapa? Karena belum tentu anaknya soleh atau tidak soleh sehingga doakan orang tuanya atau tidak, kan begitu. Ya. Atau bisa jadi mungkin didoakan, diniatkan pahalanya untuk yang meninggal, tapi orang ikhlas, nggak diterima sama Allah SWT, pahalanya juga nggak sampai. Makanya kemudian nggak mengandalkan seperti ini. Pernah kami dengarkan ada orang misalnya, wis kapopo aku dosa akeh ini, engko anak-anakku engko sing nahlili aku. Lu hati-hati ngomong seperti ini gitu. Ya lek ditahlili terus tahlilane diterima kali Gusti Allah, kan gitu. Kalau ndak diterima piye? Ya nggak dapat pahala apa-apa. Ditahlili mungkin sedino rong dino, tapi dosane pirang-pirang tahun, ya gak nututi gitu loh. Ya kan begitu. Jadi hati-hati, ndak bisa kemudian enak-enakan ngandalno nanti anakku iso nahlili aku sadurunge mati tak wasiat dhisik ngene, ndak bisa. Ya kalau dikasih umur sama Allah, dikasih kesempatan untuk bisa wasiat, kalau enggak. Jadi pada hakikatnya ya kita berjuang untuk diri kita sendiri, untuk beramal sebanyak-banyaknya, untuk kita istilahnya itu untuk kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira cukup ya. Sudah jam berapa ini? 10. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.